Masuk lagi ke episode non-toku series, dan kali ini kita akan membahas soal anime dan juga manga yang juga merupakan media populer dari Jepang. Sebagian dari anime atau manga yang telah laris di pasaran, kemudian ada pula yang diangkat ke dalam versi live action, tentunya dengan izin resmi dari sang kreator ataupun rumah produksi anime serta manga yang menaunginya. Tapi adakah live action movie berbasis anime yang tidak mendapat lisensi resmi? Tentu saja ada. Rata-rata semua itu diproduksi di luar Jepang untuk menggait market di negara masing-masing. Bahkan diantaranya sangat terkenal dan pernah menjadi favorit kalian di masa kecil. Walaupun diproduksi secara ala kadarnya dan cenderung untuk parodi atau lucu-lucuan semata. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 film live action anime yang tidak resmi versi Tokufax Indonesia. Dragon Ball The Magic Begins. Masih ingat dengan film Dragon Ball yang satu ini? Film asal Taiwan ini pernah diputar bahkan sering sekali muncul di berbagai layar televisi Indonesia dengan judul Dragon Ball The Magic Begins, di mana merupakan adaptasi tidak resmi dari karya Akira Toriyama yang sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Film ini diproduksi di Taiwan, walaupun sebagian besar lokasi syutingnya justru diambil di Thailand. Karena merupakan adaptasi tidak resmi, makanya tokoh-tokohnya diganti namanya agar tidak terlalu identik dengan original counterpart Jepangnya. Seperti Son Goku yang diganti menjadi Monkey Boy, kemudian Bulma yang diganti menjadi Shito. Ada pula Yamcha yang diubah menjadi Westfoot dan juga lain semacamnya. Bahkan nama Dragon Ball-nya cuma disebut sebagai Dragon Pearl atau Mutiara Naga. Tapi jalan ceritanya masih sama persis seperti original Dragon Ball pertama, yakni pencarian serta perebutan 7 mutiara naga, walaupun disajikan dengan versi kearifan lokal yang sangat mengundang gelak tawa. Kalian pasti ingat kan dengan tarian dari Muten Roshi atau kakek kura-kura saat memanggil awan ajaibnya? Meskipun tidak resmi, Dragon Ball The Magic Begins masih mendapat kritikan yang mayoritas positif dari berbagai kalangan, terutama dari fans Dragon Ball sendiri, bahwa meskipun sangat absurd, film ini adalah live action Dragon Ball yang paling bisa dinikmati bahkan hingga sejauh ini. Bahkan juga dinilai jauh lebih baik daripada Dragon Ball Evolution pada tahun 2009. Dragon Ball Taiwan ini pun pernah didubbing ke dalam bahasa Inggris dan dirilis ulang dengan penambahan CGI pada tahun 2007. Tentunya dengan embel-embel Ultimate Edition. Dragon Ball Son Goku Fight Son Goku Win. Dan masih bicara soal Dragon Ball, bahkan versi Korea Selatan yang satu ini dibuat setahun lebih dulu daripada The Magic Begins yang baru saja kita bahas tadi, di mana film ini diproduksi dan rilis pada tahun 1990, sementara counterpart Taiwannya tadi diproduksi pada tahun 1991. Jadi bisa dibilang ini adalah live action Dragon Ball pertama di dunia. Tapi tetap saja, film ini tidak mendapat izin resmi dari Toei Animation ataupun Akira Toriyama selaku pemegang hak resmi dari Dragon Ball. Tapi jika bicara soal kualitas, tentu saja versi Korea ini benar-benar kopas 100% dari versi asli Dragon Ball-nya. Mulai dari rambut Goku yang dipaksakan mirip, kostum Bulma dan tokoh lainnya, serta perwujudan Ulong dan Puar yang juga dipaksakan mirip seperti aslinya. Sehingga harus diwakilkan oleh aktor berkostum dan juga boneka puppet. Bahkan ceritanya juga sama persis dengan aslinya. Hanya saja diproduksi dengan budget sekelas sinetron dan juga kualitas acting yang jauh dari kata sempurna. Jadi kesannya seperti menonton acara cosplay yang diiringi dengan cerita. Bahkan juga terlalu banyak kostum hasil recycle dari film-film lainnya yang dipakai ulang tanpa adanya modifikasi sama sekali. Tidak banyak yang mengetahui soal film yang satu ini, karena ini diproduksi di Korea Selatan pada awal 90-an, di mana saat itu bukanlah masa keemasan industri hiburan di negara tersebut. Bahkan juga tidak ada catatan kasus hukum terkait dari produksi ilegal tersebut, membuat Dragon Ball Korea ini menjadi sangat terlupakan. Gundam and Fight. Ini juga pernah kita ulas dalam salah satu episode Tokusatsu Rip-Off. Dan uniknya, film ini juga merupakan produksi yang sama dengan film Dragon Ball Korea di segmen sebelumnya tadi.
bahkan disutradarai oleh orang yang sama dan dibintangi pula oleh aktor cilik pemeran Goku yang tadi kita sebutkan. Gundam and Fight adalah sebuah film tidak jelas yang secara kolektif mengambil unsur-unsur dari berbagai macam media populer. Dan salah satunya adalah Gundam, serial anime mecha paling populer di dunia. Jadi intinya adalah seorang detektif cilik yang mengalami sebuah kecelakaan. Dan setelah itu, entah kenapa ia mendadak bisa memiliki kemampuan untuk berubah menjadi siluman robot merah berwujud Gundam. Semprol. Agak aneh sih, lucunya lagi, opening movie ini bergaya seperti adegan James Bond yang menembak ke arah kamera. Jadi ini sih sebenarnya sama sekali jauh dari Gundam yang kita kenal, karena ceritanya sama sekali tidak ada hubungannya. Bahkan ada adegan senjata Winspector yang dipakai di dalamnya, serta adegan pesawat Sharifan tanpa izin dari Toei Company tentunya. Kostum SD Gundam di sini pun lebih seperti badut ulang tahun yang dipaksa berakting untuk sebuah film action. Bahkan musuh-musuhnya menggunakan properti kostum yang diambil dari film Dragon Ball sebelumnya tadi. Namun semuanya maklum saja, sebab ini adalah film parodi yang memang ditunjukkan untuk lucu-lucuan semata. Fist of the North Star ini juga merupakan salah satu film live action Korea Selatan yang mengadaptasi sebuah manga sekaligus anime populer berjudul Hokuto no Ken atau Fist of the North Star, di mana untuk versi film Korea ini diproduksi oleh production house yang sama dengan dua film di segmen sebelumnya tadi. Bahkan judulnya masih dibuat sama persis dengan source material aslinya. Ceritanya pun masih sama dan cukup akurat dengan versi manganya, di mana nuansa post-apokalips, martial art, dan juga dramanya juga sangat identik. Hanya saja disajikan dengan gaya perfilman Korea 90-an yang masih terbilang sangat low budget. Bahkan tokoh Kenshiro yang ada di versi ini justru lebih mirip seperti Bruce Lee secara gaya bertarungnya. Walaupun Kenshiro memang dibuat berdasarkan aktor legendaris tersebut, dan tidak seperti aslinya, sebab di versi Korea ini mengabaikan atau menghilangkan unsur pertarungan yang gore atau pertarungan yang sadis. Jadi secara penyajian, film ini hanyalah film bela diri biasa dengan gaya mereka sendiri. Dan meskipun diproduksi secara tidak resmi, yang artinya tanpa adanya izin dari Toei Animation, akan tetapi film ini diketahui keberadaannya oleh Tetsuo Hara, yang merupakan ilustrator asli dari Hokuto no Ken. Walaupun masih belum diketahui apakah ada tuntutan atau langkah hukum terkait produksi film tersebut. Super Mario vs Son Goku, entah apa yang dipikirkan oleh production house film yang satu ini, sebab nampaknya mereka mencoba mempertemukan dua tokoh ikonik dan mengadunya dalam satu film, yakni Super Mario yang merupakan karakter game Nintendo ciptaan Shigeru Miyamoto, dan juga Son Goku dari franchise Dragon Ball. Jadi film ini sebenarnya tidak masuk kategori film adaptasi live action, melainkan hanyalah sebuah parodi asal-asalan seperti film asal Filipina kebanyakan. Tokoh Son Goku di sini juga hanyalah versi orang dewasa yang sama sekali tidak mirip dengan aslinya. Sama halnya dengan Mario, yang sama sekali tidak berkumis seperti karakter asli yang kita kenal sejak awal. Bahkan Mario bukanlah tukang ledeng, melainkan seorang pemuda kutu komputer yang masuk ke dunia virtual di mana dirinya menjadi karakter Super Mario. Dan tidak sesuai judulnya, sebab tidak ada pertarungan antara Mario dan juga Goku. Meskipun beberapa tokoh Dragon Ball lainnya juga ada di sini, namun judul film ini hanyalah sebuah langkah penyesatan atau misleading semata. Karena bagaimanapun akan mudah menggait penonton karena Mario dan Goku adalah karakter yang sangat fenomenal. Jadi intinya, film Super Mario vs Son Goku hanyalah imajinasi acak-acakan yang disajikan ke dalam sebuah film paling aneh yang pernah ada. Aduh, sekate-kate ya. Ninja Kids. Nah, kalau ini adalah film yang pasti kamu sudah tahu, sebab Ninja Kids adalah film yang dibintangi oleh Stephen Chow atau Bobo Ho, yang dimana film-film Bobo Ho memang sangat sering sekali diputar berulang-ulang kali di berbagai TV nasional. Namun yang satu ini agak berbeda dengan tema film Bobo Ho sebelum-sebelumnya, yang akrab dengan Shaolin dan juga bela diri kungfu. Sebab di film tahun 1998 ini, tema yang mereka angkat adalah sekolah ninja. Film ini sebenarnya adalah parodi sekaligus adaptasi tidak resmi dari Nintama Rantaro,
yang merupakan manga serta anime karya Sobe Amako yang sangat populer bahkan hingga sekarang. Bahkan beberapa karakternya dibuat mirip seperti tokoh yang ada pada original counterpartnya, seperti Boboho yang di sini memainkan tokoh mirip dengan Shinbei Fukutomi, dan juga tokoh kepala sekolah yang dibuat mirip sekali dengan aslinya. Hanya saja memang tidak ada catatan terkait apakah ada tuntutan hukum atas pembuatan dan peredaran film yang satu ini. Namun semua dikemas dengan komedi yang sangat segar, penuh kekonyolan dan juga sangat absurd, sesuai dengan gaya film-film Boboho sebelumnya. Bahkan meskipun judulnya adalah ninja, film ini masih tetap konsisten menggunakan gerakan kungfu pada setiap adegan actionnya. Film ini menjadi cukup menarik untuk disimak, sebab isinya hanyalah kekonyolan murid, guru, serta seisi sekolah ninja dengan ceritanya masing-masing. Siapa takut jatuh cinta? Dan yang terakhir ini berasal dari dalam negeri kita sendiri. Buat generasi 90-an pasti tahu dengan sinetron legendaris berikut ini kan? Ya, Siapa Takut Jatuh Cinta merupakan sinetron produksi SCTV pada pertengahan tahun 2002. Ide dari pembuatan serial ini adalah pemanfaatan popularitas serial drama Taiwan yang juga tengah populer saat itu. Apalagi kalau bukan Meteor Garden. Dimana seperti yang kamu tahu, Meteor Garden adalah adaptasi live action resmi dari Hana Yoridango atau Boys Over Flowers, yang merupakan manga karya Yoko Kamio. Dan SCTV melihat peluang tersebut dengan membuat versinya sendiri. Ceritanya juga hampir sama persis dengan Hana Yoridango, Meteor Garden, atau versi adaptasi apapun yang kalian pernah tonton, yakni gadis remaja dari keluarga ekonomi pas-pasan yang bernama Oni, yang harus masuk kampus swasta mahal yang isinya adalah anak-anak para konglomerat. Dan di kampus itu, Oni yang merupakan cewek galak dan pemberani tersebut harus berhadapan dengan geng cowok-cowok kaya raya yang disebut sebagai Boss Boys. Jadi ini adalah versi lokal dari FC. Dan karena momentumnya juga sangat pas dengan euforia Meteor Garden, sinetron ini nyatanya sangat sukses besar. Bahkan karena ratingnya terus-terusan naik, episodenya jadi jauh lebih banyak daripada counterpart versi Taiwannya. Sehingga secara pengembangan, ceritanya juga menjadi tidak mirip lagi dengan Meteor Garden. Serial ini pun sukses melambungkan nama-nama besar seperti Roger Danuarta, Steve Emmanuel, dan juga Jonathan Frizzy. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokofax Indonesia.